Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikutnya membahas mengenai matematika keuangan dan bisnis, yaitu materi lanjutan daripada anuitas, yaitu anuitas di muka. Ya, bersama saya Melina Ekain Fitri, kita akan bahas secara ringkas mengenai anuitas di muka ini ya. Kita udah tahu sebelumnya konsep anuitas ini, di mana di video sebelumnya kita membahas anuitas biasa, yaitu bedanya dengan anuitas di muka adalah pada saat cicilan pertamanya ya. Kalau di anuitas biasa kita melakukan cicilan itu di periode berikutnya atau di akhir periode, sedangkan di anuitas di muka itu pada hari ini atau pada saat transaksi berlangsung ya. Misalnya ya, kita lihat di sini, misalnya pembayaran kita itu ada 12 kali ya. Kalau di anuitas mulainya bulan Januari melakukan transaksi pinjaman. Kalau di anuitas biasa kita mulai cicilannya misalnya bulanan ya. Kita mulai mencicilnya di bulan Februari. Nanti akan selesai di bulan Januari tahun berikutnya. Lain halnya dengan anuitas di muka. Kalau anuitas di muka, cicilan pertama langsung pada bulan Januari itu dan selesai nanti di bulan Desember. Artinya apa? Waktu penyelesaian pembayaran cicilan lebih cepat anuitas di muka dibandingkan anuitas biasa. Lebih cepat 1 periode ya. Jadi di sini perhitungannya berdasarkan pada anuitas biasa, ya perhitungan berdasarkan anuitas biasa memberikan hasil yang hampir sama dengan anuitas di muka jika periode N-nya besar. Tapi kalau N-nya kecil, dia memberikan hasil yang cukup jauh berbeda. Lalu di sini contoh penggunaannya ya. Sama biasanya untuk cicilan, untuk pembayaran pensiunan atau penerimaan sejumlah uang atau deposito dan segala macam ya. Nah itu salah satu contoh penggunaannya. Ya, tadi kita udah bahas kalau misalnya 12 kali pembayaran untuk anuitas biasa, maka dalam waktu 12 bulan misalnya, maka untuk anuitas di muka 12 kali pembayaran itu akan selesai dalam waktu 11 bulan. Dia lebih cepat 1 bulan ya. Nah ini contoh-contoh yang akan kita atau ini adalah perhitungan-perhitungan yang biasa digunakan untuk menghitung anuitas di muka ya, yaitu adanya besarnya KPR, cicilannya, leasing, ya besarnya tabungan periodik ya dan seterusnya. Oke. Lalu berikutnya, nah ini dasar dari rumus perhitungan untuk anuitas di muka, dia mirip dengan anuitas biasa ya, yang bedakannya hanya di periode awal. Kalau di anuitas biasa ini nggak ada nilainya, dia hanya ada di periode berikutnya. Kalau ini kan tandanya, ini adalah tanda cicilan pertama, cicilan kedua ya, bukan periodenya. Di sini periodenya tentu 0, ini 1, itu sampai periode ke N ya, ini periode ke N di sini ya. Lalu berikutnya di sini tentu kalau di anuitas biasa ya, di sini nggak ada, dia langsung di sini. Nanti sampai ke periode N ya, N nambah 1 lagi di sini ya, ada N di sini ya. Nah di anuitas di muka dia ada di periode yang 0 di sini, ini harusnya kan ada 0, cicilan pertamanya ini di periode ke 0-nya ada, dan itu tidak dikenakan bunga sama sekali untuk menghitung present value-nya ya. Makanya rumusnya nanti kita akan lihat akan ada A di sini ya untuk yang cicilan saat hari ini ya. Lalu ada A per 1 tambah I, itu adalah di periode pertama nilai sekarangnya. Lalu pangkat 2 di periode kedua ya kan 1, 2 periode ini ya pada cicilan ketiga ini, yaitu A dibagi 1 tambah I pangkat 2 sampai dengan cicilan ke N ya, cicilan ke N di sini yaitu periode N-nya N kurang 1 ya. Oke, nah ini bentuknya kalau secara manual. Nah kita lihat, nah ini bentuk perhitungan rumusnya ya. Nanti ini menggunakan rumus matematika. Jadi kalau kita mau menghitung P-value itu sama aja dengan A ini ya ditambah dengan anuitas biasa dengan periodenya N kurang 1. Nah anuitas biasa kan rumusnya seperti ini ya. Yang bedakannya hanya di periodenya yaitu N kurang 1. Kalau di biasa kan hanya N di sini. Jadi jadinya min N ya. Atau boleh diringkas bentuknya seperti ini. Ya, P-value sama dengan 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N tambah 1. Jadi yang tadinya ini kita hilangkan kurungnya, tentu ini menjadi min N, lalu min kali min jadi plus 1, jadi min N tambah 1.
Nah, inilah bentuk dari perhitungan nilai sekarang dari anuitas di muka. Ya, boleh mau pakai rumus yang di atas atau boleh yang di bawah, sama saja ya. Ini kalau dikalikan ke dalam kurung kan sama aja bentuknya seperti ini nanti. Nah, berikutnya kita lihat kalau kita mau menghitung besarnya cicilan atau angsuran atau penerimaan periodiknya, ya tinggal manipulasi rumus yang tadi. Artinya kita akan menghitung nilai A, maka yang dalam kurung ini akan pindah ruas, karena hubungannya A dengan yang dalam kurung ini perkalian, maka kalau dia pindah ruas jadinya pembagian. Ya, bentuknya seperti ini ya, PV dibagi dengan 1 dikurangi 1 tambah I pangkat min N tambah 1 per I ditambah 1. Oke. Lalu berikutnya kita lihat, perhitungan jumlah periode. Ya. Artinya kita akan menghitung nilai N. Ya. Ini adalah rumus daripada nilai N untuk menghitung anuitas biasa. Nah, tadi kalau kita lihat di sini gambar ini ya, yang ini kan adalah rumus anuitas biasa. Yang bedakannya ini hanya sampai N kurang 1. Sedangkan ini ada A-nya. Jadi kalau kita mau menghitungnya, kita keluarkan A-nya terlebih dahulu, artinya PV due dikurangkan dengan A, sama aja kita menghitung nilai PV dengan periodenya N kurang 1. Ya, makanya kalau kita menghitung nilai N ya, kita cari dulu PV yang biasa dengan cara apa? Dengan cara nilai PV due dikurangkan dengan A, hasilnya baru gunakan rumus yang ini. Jadi nilai PV yang ini setelah ini dikerjakan. Ya, nanti akan ketemu nilai N. Nah, ini untuk perhitungan jumlah periode. Nah, ini untuk menghitung nilai future value. Tadi kan kita menghitung nilai present value, sekarang kita akan menghitung nilai yang akan datang atau future value. Nah, kodenya di sini tentu FV due. Ya, FV due. Nah, di mana kalau kita lihat di anuitas biasa, future value itu dia beradanya di akhir periodenya setelah cicilan yang terakhir ya, seperiodenya berikutnya lagi. Ya. Maksudnya berada di periode ke sini ya, di periode yang ada cicilan yang terakhir. Ya, artinya kalau misalnya dia 12 kali itu di periode yang ke-12 gitu ya, atau di periode bulan ke-12. Kalau ini kan enggak, karena kita membayarnya di awal, maka periode ke-12-nya tentu di akhirnya ya, di akhir di periode berikutnya gitu ya. Artinya kita harus nambahkan 1 periode lagi di belakangnya untuk FV due-nya ya. Artinya kita cara menghitungnya yang sampai FV due itu kan sebenarnya sampai di sini ya, FV due ya, sampai di sini harusnya ya. Tapi karena kita tahu bahwa sampai di sini hanya kalau untuk periodenya 11 bulan ya, kalau misalnya tadi 12 bulan ya kita melakukan 12 kali ya kita melakukan pembayaran, tentu sini hanya sampai 11. Sedangkan kita butuhnya tetap 12, tentu kita harus nambah 1 periode. Artinya kita harus gunakan rumus perhitungan untuk FV due di sini, yaitu dengan cara menambahkan 1 periode. Ini bentuk rumus ini adalah rumus FV atau future value di anuitas biasa, lalu ditambahkan dengan yang posisi di sini EV ya, ditambahkan dengan nilai EV tadi dibungakan 1 periode, yaitu EV dikali dengan I. Jadi makanya bentuknya rumus seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini yang dibayarkan di akhir periode ini hanya bunganya saja ya. Karena di sini sudah ini untuk anuitas yang di mukanya ya. Oke, kita lihat bentuk rumusnya seperti ini. FV due itu sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 bagi I, yaitu kali A ditambah 1. Nah, bentuk ini rumusnya ya. Jangan bingung cara penggunaannya. Kalau misalnya ditanya berapa nilai A-nya, ya tinggal kembalikan ini ke sebelah kiri atau kita pindahkan. Yang ini sama yang 1 tambah I kita pindahkan tentu menjadi pembagi. Kita lihat ini. Nah, kita lihat ini bentuknya ya. FV due dibagi dengan yang dalam kurung tadi dibagi kali 1 tambah I. Kalau kita menghitung nilai N, nah ini rumusnya. Ini secara matematisnya bisa kita hitung langkah-langkahnya ya. Mungkin nanti saya akan berikan di sesi video lain kali ya. Kalau ini sudah selesai semua, saya akan coba menjabarkan rumus-rumus yang ada di bunga atau di matematika keuangan bisnis ini ya. Ini kalau untuk menghitung periodenya ya. Ini enggak susah, saudara hanya masukkan angka-angka sesuai dengan yang diketahui. Jadi dari soal cerita berikan simbolnya FV due itu berapa, A itu berapa, I itu berapa, nanti tinggal substitusi angkanya ke persamaan ini. Oke.
Oke, demikian untuk materi anuitas di muka, cukup ringkas. Ya, contoh soalnya di sini tidak saya berikan, nanti akan diberikan secara terpisah ya. Ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.